Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mengangkat jurnal mengenai digital right management dalam perlindungan terhadap hak cipta. Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut, dilindungi selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif. Keberadaan hak cipta eksklusif ini melekat erat kepada pencipta atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta. Hak cipta ini mengandung dua macam. Yang pertama, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Dan yang kedua, menggunakan nama aslinya atau samarannya. Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Dan yang keempat, mengubah judul atau anak judul ciptaan. Dan yang terakhir, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari jenis hak ekonomi tersebut. Menurut Civil Law System, perlindungan hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta yang memiliki kemampuan pencipta berbuat apa saja terhadap ciptaannya. Dalam pasal 40 angka 1, undang-undang ini menyebutkan bahwa karya digital merupakan suatu ciptaan yang dilindungi karena karya digital termasuk ke dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kehadiran teknologi bukan berarti merevolusi semua produk hukum yang berlaku saat ini. Aturan hukum juga harus ditetapkan dan diterapkan secara tepat untuk memastikan bahwa teknologi digital yang terus berkembang tidak merusak prinsip dasar hak cipta. Berikut ini adalah beberapa contoh dari produk-produk digital, yaitu e-book, video, software, dan juga musik. Setelah itu ada beberapa marketplace yang khusus menjual produk dalam bentuk digital, yaitu Play Store, App Store, Jok, dan Spotify. Kemajuan teknologi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membajak yang tentunya akan merugikan pencipta. Pembajakan di dunia digital pada prinsipnya adalah memperbanyak produk tanpa seizin orang atau pihak yang memiliki hak cipta. Peran teknologi pengaman dalam perlindungan hak cipta di internet. Yang pertama, pengaturan teknologi pengaman dalam Undang-Undang Hak Cipta. Keberadaan norma teknologi pengaman sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Namun, Undang-Undang Hak Cipta telah mampu merinci hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan untuk memberikan hak moral terhadap pencipta sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1, maka pemegang hak cipta dapat memiliki yang pertama, informasi manajemen hak cipta, dan yang kedua adalah informasi elektronik hak cipta. Pelindungan informasi yang dilindungi dalam hak cipta dalam bentuk analog akan tetap dilindungi dalam apabila pencipta atau pemegang hak cipta mengubahnya menjadi bentuk digital. Yang penyebar luasannya atau pengedaran yang menggunakan media internet akan tetap dilindungi sebagai sebuah ciptaan. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta diperjelas dengan pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa informasi manajemen hak cipta adalah setiap sistem atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi originalitas dari ciptaan dan mengidentifikasi sistem kode dan sistem akses. Sedangkan sistem manajemen hak cipta meliputi setiap informasi yang melekat atau terasosiasi dengan ciptaan dalam rangka pengumuman ciptaan. Setiap
informasi manajemen dan informasi elektronik yang dimiliki oleh pencipta tidak boleh dihilangkan atau dirusak. Hal itu diperkuat dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap tindakan perusakan, penghilangan atau perubahan informasi manajemen dan informasi elektronik hak cipta maka dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 300 juta rupiah. Namun, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa tindakan dan pidana tersebut merupakan delik aduan yang memperlemah kedudukan hukum dari pasal 112 dan sistem pengaman dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, teknologi pengaman sudah dapat dikatakan mengakomodasi perlindungan terhadap karya cipta digital dengan doktrin personality. Terkait hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta telah mengaturnya dalam pasal 52 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk merusak ataupun memusnahkan sarana teknologi yang digunakan sebagai teknologi pengaman bagi karya cipta, kecuali untuk kepentingan pertahanan, keamanan negara, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur tentang sarana produksi dan juga teknologi tinggi yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Hak Cipta. Tapi sangat disayangkan, dalam pasal ini tidak ditentukan juga ketentuan pidananya. Jadi untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik, sebaiknya pasal 6, pasal 7, pasal 52, pasal 53, dan pasal 112 dilaksanakan secara utuh, satu kesatuan, agar hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta itu dapat terakomodir dengan baik. Selanjutnya masuk ke dalam peran dan manfaat dari teknologi pengaman bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Pengaturan teknologi pengaman ini dalam ketentuan hak cipta menjadi sebuah strategi dalam perlindungan hak cipta di internet. Teknologi pengaman mencakup dalam elemen teknis yang dimasukkan ke dalam format digital yang dituangkan dalam information goods untuk membatasi akses pada information goods tersebut. Teknologi pengaman berkembang dalam dua hal, yaitu yang pertama, meliputi sistem keamanan demi mencegah tindakan penyalinan tanpa hak. Dan perkembangan yang kedua yaitu bukan hanya dalam sistem keamanan, bukan dalam melindungi saja, tapi juga bisa digunakan untuk identifikasi pengguna, perdagangan, penjualan, dan aktivitas pengawasan lainnya. Dan secara umum tidak ada pengaturan khusus tentang penggunaan teknologi pengamanan ini. Dalam prakteknya, teknologi pengamanan ini sering disebut dengan digital right management. Teknologi pengaman merupakan software, komponen atau alat lain yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi karya ciptanya. Teknologi pengaman dapat berupa suatu enskripsi dari software, password, dan kode akses. Teknologi pengaman dapat terdiri dari dua hal, yaitu teknologi pengaman kontrol akses. Teknologi pengaman ini dimaksudkan agar pencipta dapat melakukan kontrol akses terhadap karya cipta yang dimilikinya. Misal, penggunaan password, izin membuka file atau enskripsi pada file. Teknologi pengaman ini memiliki fungsi sebagai pembatas terkait dengan reproduksi karya cipta, misalnya membatasi jumlah file yang dapat disalin oleh konsumen. Yang kedua, teknologi pengaman kontrol. Teknologi memperbolehkan melakukan kontrol atas penggunaan karya cipta meskipun akses telah diperoleh. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, keberadaan teknologi pengaman yang dalam praktiknya lebih dikenal dengan istilah digital right management memberi manfaat bagi pencipta dan pemegang hak cipta. DRMS atau Digital Right Management disingkat dapat menjamin hak eksklusif yang terdapat di dalam hak cipta bagi pencipta. Namun di sisi lain, DRMS juga membatasi pengguna dalam mengakses dan menggunakan karya cipta. Pembatasan ini ditujukan agar tidak terjadi perbanyakan dan penyalinan terhadap karya cipta yang tidak sah tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta. Adapun teori yang berhubungan dengan topik kita hari ini yaitu teori tanggung jawab. Teori tanggung jawab berdasarkan hukum perdata terbagi atas dua, tanggung jawab yang lahir karena perjanjian dan tanggung jawab yang lahir karena undang-undang. Yang berdasarkan perjanjian sesuai dengan pasal 13
38 KUH Perdata dan 1317 KUH Perdata. Sedangkan teori tanggung jawab yang lahir karena undang-undang itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, yang lahir karena undang-undang saja dan yang lahir karena perbuatan orang. Baik itu perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang melawan hukum. Tapi ada juga teori tanggung jawab ini yang bukan karena perbuatan sendiri, melainkan akibat dari perbuatan orang lain atau karena benda yang berada di bawah kekuasaannya berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata. Konsekuensi logis ketika teori ini adanya perlindungan atau bentuk upaya terbaik agar kita terhindar dari pola tanggung jawab yang bersifat mutlak atau strict liability. Menurut Nurvansa, ada beberapa karakteristik e-commerce meliputi: pertama, transaksi tanpa batas; yang kedua, produk digital dan non-digital; transaksi anonim; dan produk yang tidak berwujud. Menurut Esofullah, istilah street liability sama dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak. Sedangkan menurut Binche menjelaskan perbedaan antara pokok street liability bahwa perbuatan yang merugikan tersebut harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, dengan street absolute liability ada atau tidak adanya hubungan kualitas antara kerugian dan pelaku yang tidak bersyaratkan. Dengan teori hukum itikat baik dalam transaksi elektronik, khususnya dalam hukum perjanjian yang sekarang sedang berkembang, maka beberapa asumsi dasar pada teori asas itikat baik dapat berubah. Berdasarkan hal tersebut, pihak yang bertanggung jawab pada ketiga prinsip pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya adalah sama, pelaku dari tindakan yang bersangkutan. Namun, pada prinsip pertanggungjawaban street liability, pihak lain harus ikut berkontribusi pada terjadinya suatu tindakan dari menimbulkan kerugian yang dapat dikenakan tanggung jawab. Untuk melihat tanggung jawab dan perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab dapat dibentuk berdasarkan ada dua kontrak para pihak. Yang kedua, tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Dalam praktik sampai saat ini, belum ada kasus yang diselesaikan melalui pengadilan. Karena kontrak ini termasuk ke dalam cangkupan hukum privat, maka bisa diselesaikan secara damai. Misalnya melalui penggantian, akan tetapi tidak berlaku pada semua jenis kontrak jual beli. Namun ada pendapat dari Makarim bahwa kasus hukum tentang penerapan teknologi informasi bukan perbuatan yang dikenakan perbuatan melawan hukum, tetapi cukup merupakan tindakan yang berdasarkan pada kontrak saja atau tanggung jawab kontraktual. Karena berdasarkan kontrak yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, di mana kunci adalah kebebasan berkontrak. Kesimpulan hasil dari kelompok kami yaitu pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha adalah prinsip praduga tak bersalah. Sedangkan dalam sistem hukum nasional, sebagai konsekuensi dari pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas orang atau benda yang berada di bawah penguasanya. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa para pihak wajib beritikat baik, sehingga penerapan strict liability harus dilihat terhadap kasus-kasus tertentu agar tidak terjadinya kerugian. Teori hak kekayaan intelektual adalah inti dari teori hukum alam dikaitkan dengan hak cipta, bahwa pencipta harus memiliki hak untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Lalu, teori kerja atau labor theory oleh Locke mengatakan bahwa hasil kerja tangan manusia adalah milik manusia tersebut. Sekian penjelasan kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.